2023. Tahun baru, semangat baru nih. Dan harusnya punya cita-cita baru nih. Harus punya resolusi baru di tahun 2023. Tapi gosip yang beredar katanya 2023 akan terjadi resesi. Oh no. Waduh, bener gak nih resesi? Resolusi versus resesi. Wah, jadi kira-kira gimana nih kalau sampai terjadi resesi di tahun 2023? Oh no. Resolusi yang terjadi apa ya? Oke, resolusi tahun 2023 adalah nonton konser, tapi di YouTube. Kekawinan temen aja deh, nggak usah kawin dulu. Punya teman, nggak usah banyak-banyak, nggak perlu temen yang banyak, asal saling mendukung. Kaya, tapi mendingan bergaul sama temen yang kaya aja deh. Dan akhirnya bertambah umur deh, alias menjadi tua. Nah, itu kira-kira resolusi di tahun 2023 di tengah resesi. Wah, dan kira-kira akankah benar terjadi resesi di tahun 2023? Masih ingat kan episode sebelumnya bahwa di tahun 2023 itu akan terlihat gelap? Sebelum lanjut, jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe. Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Yuk, kali ini kita bahas tentang resolusi versus resesi di tahun 2023. Masih ingatkah kalian bahwa tahun 2023 adalah tahun yang menyimpan misteri, tahun yang terlihat lemah tetapi menyimpan hal tak terduga yang kuat dan juga bisa mengubah semuanya. Tahun 2023 sekilas terlihat tidak dinamis dan tetapi di dalamnya terkandung penuh gejolak, ada peluang konflik serta over energy. Over energy bisa terjadi juga dalam semua aspek kehidupan nih, dan bahkan juga terjadi di alam. Over energy berpeluang terjadi pada elemen air, kayu, dan tanah. Oh my god, kalau air over energy berarti artinya secara unsur yang berpeluang air itu adalah minyak dan gas nih, bisa berpeluang masalah. Sedangkan dalam kehidupan air itu sehari-hari identik dengan peredaran uang. Waduh, peredaran uang over energy berarti kebanjiran uang? Enggak juga, artinya malah peredaran uang lagi kusut nih alias masalah. Ayo teman-teman, harus mulai hitung uang dulu deh. Gimana nih supaya bisa bertahan di tahun 2023? Nah, ada lagi nih berita akan terjadi resesi ekonomi. Sepertinya ini harus membuat kita lebih berhati-hati karena banyak hal berpeluang over energy. Dan juga ada peluang juga nih semua langkah di tahun kelinci air bisa menjadi masalah alias unfinished atau tidak selesai dan bahkan juga tertipu. Wah, buat kalian semua yang mau melakukan langkah-langkah besar, hati-hati ya, jangan sampai tidak selesai dan jangan sampai tertipu nih, bahaya. Dan juga dalam pekerjaan sebaiknya jangan terlalu banyak keinginan dulu deh, karena banyak hal yang lagi over-over nih. Kalau over-over nanti akhirnya tidak seimbang. Dan harus jaga ambisi ya, jangan sampai ambisi yang berlebih, bergerak satu persatu dan yang udah pasti-pasti aja deh. Lalu kira-kira hal apa aja sih yang berpeluang terjadi di tahun 2023? Peredaran uang, hati-hati masalah. Jangan sampai kekurangan uang nih. Dan bunga perbankan juga berpeluang naik turun gak jelas karena perbankan terkandung elemen air juga nih. Serta keseimbangan alam sedikit tidak stabil nih. Hati-hati ya terhadap energi air, energi tanah, dan energi kayu. Jangan sampai hal ini bermasalah di alam. Dan juga banyak hal tiba-tiba terjadi yang memberatkan. Jadi harus ada persiapan nih
Jangan sampai saat masalah terjadi, lalu makin terpuruk deh. Dan ingat, jangan banyak maunya juga nih. Aktivitas bisnis 5 elemen, semuanya over energy nih. Tanah, logam, air, kayu, dan api. Coba ingat, cek di YouTube sebelumnya tentang bisnis cuan atau amsyong nih. Jadi kira-kira tahun 2023 yang kabarnya akan terjadi resesi, resolusinya harus bagaimana dong? Oke, saya kasih tips do and done di tahun 2023. Do, yang pertama, ubah gaya belanja. Jangan belanja online keterusan nih, karena logam sudah mulai over energy juga nih. Dan harus bergerak satu persatu. Buat rencana persiapan jangka panjang 3-5 tahun. Jangan terlalu dekat, jangan cuma setahun, nanti bisa boncos nih. Don't-nya, jangan berhutang dulu. Dan hati-hati tertipu, jangan berinvestasi yang besar juga. Jangan melakukan hal besar seperti membangun rumah, renovasi, menikah, pindah kerja, perluasan usaha, dan lain-lain sebagainya. Dan jangan traveling yang jauh-jauh dulu deh. Selain mahal, juga alam sedang tidak bagus nih. Jadi jangan traveling yang beresiko dulu deh. Jadi kesimpulannya, di tahun resesi 2023 gimana ya resolusinya? Sebenarnya resesi belum tentu ada sih, tapi yang pasti resolusi di tahun 2023 harus bisa mengendalikan keuangan, berhemat. Jangan ikut-ikutan tren, karena energi logam seperti contohnya belanja online sudah mulai over energy juga nih. Hati-hati ya, jangan sampai bermasalah dengan aktivitas e-commerce. Dan atur keuangan di tahun 2023 supaya bisa bertahan sampai akhir tahun. Ubah gaya hidup kamu ya. Dan ingat, kalau mau buat rencana kerja, sebaiknya jangka panjang deh. Jangan jangka pendek atau jangka menengah. Minimal 5 tahun. Jangan sampai setahun doang deh, bahaya. Lalu kira-kira peluang sio-sio apa aja ya yang bisa terkena dampak resolusi resesi? Wah, adakah sio kalian di sini? Sio-sio yang aman resesi tapi resolusinya harus hati-hati. Di antaranya adalah sio naga, sio kerbau, dan sio anjing. Sio yang perlu bersrategi terhadap resolusi resesi. Di antaranya sio kuda, sio macan, dan sio babi. Dan sio yang harus mengencangkan ikat pinggang, hati-hati tertipu di tengah resesi namun harus beresolusi. Di antaranya adalah sio tikus, sio ular, dan sio kelinci. Dan sio yang ekstra ketat harus berhati-hati kena resesi. Resolusi harus memperhatikan keuangan. Di antaranya sio monyet dan sio ayam. Jadi gimana? Sio kalian termasuk sio apa? Oke deh teman-teman, sekianlah episode resesi versus resolusi tahun 2023. Jangan lupa ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for Life.